Oke, semalam kita udah lihat ya peluncuran produk-produk terbarunya dari Apple, mulai dari iPad seriesnya, terus juga ada Apple Watch seri 7 dan juga ada iPhone 13 series pastinya. Nah, cuma di sini gua akan ngebahas salah duanya aja, yaitu iPad mini dan iPhone 13 series. Kenapa? Karena ya cuma dua itu yang paling menarik buat gua pribadi. Hai semua, gua Wasa. Oke, di video kali ini tuh ngobrol aja ya kayak tahun lalu. Soalnya ini juga ngomongin produk yang gue sendiri belum pegang barangnya. Di launching semalam, gue pertama tuh senang banget akhirnya iPad mini itu hadir dengan layar semua. Yes, selama ini iPad mini kan selalu ada tombol home-nya tuh alias Touch ID ya. Sehingga tuh layarnya nggak full satu layar gitu loh. Nggak kayak si iPad Pro yang ini gitu loh. Tapi sekarang akhirnya si iPad mini itu full layar semua dan menyematkan Touch ID di tombol powernya. Cuma jadinya ya Face ID itu nggak ada. iPad mini juga nggak nanggung-nanggung, dikasihnya tuh prosesor yang paling terbaru yaitu Bionic A15. Ngeliat fisiknya juga sekarang framenya itu sudah mengkotak juga, bener-bener kayak iPad Pro ini, cuma yang dikecilin. Speakernya juga stereo dan buat portnya sekarang juga udah pakai Type-C, which is good kalau menurut gue ya. Terus kamera belakangnya juga cuma ada satu, resolusinya 12 megapiksel, pun begitu kamera depannya juga sama, 12 megapiksel. Dan support yang namanya center stage juga yang bisa ngikutin kita atau orangnya gitu ya kalau lagi video call. Terus juga si iPad mini support Apple Pencil second gen juga kayak begini yang bisa di attach magnet juga ya di sampingnya nih begini juga sambilan ngecas si Apple Pencilnya. Terus juga ada tulisan 20 watt tuh, 20 watt charge ya, entah itu include atau enggak nanti di paket penjualannya. Cuma udah kebaca kayaknya fast chargingnya si iPad mini itu 20 watt. Udah lah, intinya untuk iPad next generasi selanjutnya bakalan gue beli sih. Soalnya dimensinya kompak begitu yang sebenarnya tuh enak buat dibawa kemana-mana. Untuk harganya start dari $499 atau sekitar kalau dirupiahin ya 7 jutaan. Lanjut sekarang kita ngomongin iPhone 13. Ada yang 13 series, ada juga yang 13 Pro series. Yang series 13 dulu. Nah, sesuai rumor bener aja guys, ternyata masih tetap ada ya iPhone 13 mini. Padahal dulu tuh gue sempat baca kalau penjualan iPhone 12 mini ini tuh drop dan jadinya tuh di iPhone 13 series itu nggak bakalan ada lagi versi mininya. Tapi ternyata tetap ada. Dan sebenarnya paling menarik perhatian gue untuk iPhone 13 series ini adalah desainnya guys. Asli deh. Kalau ngomongin dari sisi desain tuh kayak cuma dibohong-bohongin sama Apple. Karena bodinya itu sama persis dengan iPhone 12 dan 12 mini. Kamera belakangnya aja lensanya tuh diubah menjadi diagonal dari yang tadinya itu vertikal. Tapi nih ya, kalau dari sisi marketing sih gue pribadi ya salut sama Apple lah. Apple tahu gimana pun mereka bikin produk, konsumennya pasti akan ngikut-ngikut aja. Nah, marketingnya tuh begini. Dengan posisi kamera yang diubah jadi diagonal, ini tuh akan bikin orang lain yang ngeliat gitu ya, kita pakai iPhone 13, tahu kalau ini adalah iPhone paling terbaru. Jadi, gengsinya itu dapet. Nah, kalau dulu tuh kita pakai iPhone 12 ataupun 12 mini dipakein casing, kadang tuh masih suka aja disangka kayak pakai iPhone 11 gitu loh. Nah, cuma kali ini kalau teman-teman pakai iPhone 13 dan dipakein casing, ini nggak bakal disangkain iPhone 11 ataupun 12 lagi bro. Soalnya ya kameranya udah berubah kan, posisinya jadi diagonal. Lanjut lagi buat notch-nya, ini tuh lebih kecil 20% dari iPhone biasanya. Keren ya, sekarang tuh udah berubah berarti layarnya. Dan juga tetap ada Face ID-nya. Heran ya, pada pandemi kayak gini tuh tetap aja nggak ada itu Touch ID-nya. Kan Face ID masih agak ribet gitu loh kalau kita tuh pakai masker. Padahal di iPad series aja tuh kita bisa naruh Touch ID di tombol powernya. Dan juga ya masih dikasihnya belum Type-C di iPhone 13 series. Masih aja Lightning. Inilah yang gue bilang Apple itu terlalu pelan-pelan ngeluarin semua kemampuannya. Nyari aman, biar tetap cuan, terus bisa pergi liburan. Cuma ini pasti tetap akan ada yang komen nih, kan bisa tetap di unlock bang, soalnya kan pakai Apple Watch. Iya dah, oke aja dah. Apple Watch mesti punya juga berarti kalau udah punya iPhone ya. iPhone 13 sama 13 mini itu kameranya 12 megapiksel lensa utama dan 12 megapiksel ultra wide. Chipsetnya juga udah pakai A15 Bionic terbaru, support 5G dan harganya yang 13 mini itu mulai dari 9,9 jutaan dan yang iPhone 13 mulai dari 11 jutaan. Storage-nya kali ini ada 3, ada 128, ada 256 dan 512 GB. Dah, sekarang kita lanjut ke seri Pro-nya. Nah,
Kalau yang ini pribadi menurut gua lebih males lagi sih desainnya. Karena tuh sama-sama aja, kamera belakangnya juga ada 3 dan tenang aja, posisinya itu tidak di mirror. Ntar yang ada malah mirip-mirip kayak Oppo Find X3 Pro lagi kan. Kali ini kameranya tuh digedein pokoknya. Frame-nya lebih gede dan buletan masing-masing lensanya juga lebih gede. Pakai casing yang lama kagak bisa dah pokoknya. Teman-teman tuh mesti beli casing lagi yang baru. Tapi kalau yang 13 mini sama yang 13 ini masih bisa pakai casing 12 ataupun 12 mini yang versi sebelumnya. Lanjut lagi bagian chipsetnya, si 13 Pro series ini sama juga pakainya A15 Bionic. Nah cuma kali ini udah support refresh rate 120 Hz yang disebutnya adalah ProMotion. Jadi ini akan berubah dengan sendirinya sesuai kemampuan atau sesuai aplikasinya si iPhone. Jadi nggak melulu 120 Hz. Jadi bisa dibilang menyesuaikan aplikasinya ya kira-kira ya kayak beginilah. Buat kamera belakangnya 12 megapiksel semua dengan setup yang sama pokoknya kayak iPhone 12 series. Lensa utamanya wide, ultra wide juga ada dan telefoto 3 kali optical zoom. Serta nih lensa ultra wide-nya sekarang udah bisa makro. Nah kayak gini-gini itu loh harusnya Android tuh yang ngikutin ya. Lensa ultra wide bisa jadi makro. Jadi nggak usah ada lensa makro-makro lagi sebagai gimmick-gimmick. Tapi sebagian besar Android yang flagship bisa kok yang ultra wide itu dipakein menjadi makro. Nah yang bedanya lagi ada di kapasitas storage yang sekarang nyampe 1 TB. Jadi totalnya nih ada 4 pilihan storage guys. 128, 256, 512 dan 1 TB. Buat harganya yang 13 Pro mulai dari 14 jutaan dan 13 Pro Max ini dari 15 jutaan. Udah sih ya guys, paling segini aja nih ngobrol-ngobrolnya. Yang jelas dari yang udah dibahas, gua tuh lebih tertarik buat nebus yang all new iPad mininya. iPhone 13 series ya boleh juga lah, karena secara fisik juga kalau kalian mentingin gengsi, kelihatan banget ini kamera belakangnya tuh beda. Tapi kalau teman-teman sekarang lagi pakainya iPhone 11 ataupun iPhone 12, saran gue tuh nggak penting-penting banget sih buat ganti. Selain masih pandemi, secara software dan ekosistem juga masih sama-sama aja ngebutnya guys, asli dah. Terus apalagi yang Pro Series tuh menurut gue ya enggak sih, menurut gue pribadi ya. Soalnya kalau gue mikirnya nih, target market tepatnya si iPhone 13 series ini adalah buat teman-teman yang saat ini pakai iOS juga tapi pakainya di bawah iPhone 11 ataupun 12 series kayak iPhone X, XR, XS. Jadi ya bisa langsung loncat ke sini. Atau yang belum pernah pakai iPhone sama sekali atau yang masih pakai iPhone juga tapi yang layarnya 16:9 yang masih ada Touch ID-nya gitu. Tapi sebenarnya yang paling bener di tiap peluncuran iPhone terbaru itu kita ngelihat harga iPhone 2-3 generasi sebelumnya itu turun jadi berapa. That's your new iPhone. Tapi ya terserah lah pokoknya. Ingat-ingat aja yang penting kan Apple itu adalah ekosistem sama softwarenya yang optimal. Toh kalau nggak pakai iPhone paling terbaru banget juga kan masih bisa nih join-join ke circle-nya Apple device manapun. Macam AirPods lah, AirDrop lah, ataupun Apple TV-nya dan yang lain-lain. Kan yang penting logo Apple-nya ketutup. Tapi sama gue ditutup. Oh nih masih kebuka, masih kelihatan. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Ya, jual deh.